Ini saya akan menjelaskan kasus yang sedang viral di media sosial, yaitu mutilasi seorang bocah di Brazil yang sangat sadis ya. Ini saya akan menjelaskannya. Langsung saja. Ini ceritanya tentang persaingan jual beli narkoba yang terjadi pada salah satu daerah di Brazil, tepatnya di Barra do Ceará antara faksi GDE dengan faksinya Nara Aline Mota Delima yang ada dalam video sadis tersebut. Faksi-faksi ini katanya udah punya daerah kekuasaan masing-masing dan tidak boleh ada faksi lain yang sembarangan menjual atau bertransaksi narkoba di daerah kekuasaan faksi lain. Jika ketahuan, urusannya bisa seperti yang di video tersebut. Ternyata seorang bocah ini menjual narkoba di sekitaran saingnya dan dia ketahuan dan akhirnya dimutilasi ya. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, apa yang telah dilakukan Nara Aline kemudian diketahui oleh faksi GDE dan memberitahu kepada pemimpinnya yang bernama Mitol atau nama panggilan yang satu pemimpin geng ini sedang menjalani hukuman penjara karena kasus narkoba. Namun karena geng ini masih aktif dan eksis, maka ia dapat mengontrol gengnya dari balik penjara. Perintah untuk menculik dan membunuh Nara Aline pun segera dilaksanakan oleh anak buahnya pada malam hari dengan menggunakan mobil. Kemudian kelompok ini menyambangi tempat tinggal si Nara Aline. Dan ternyata si Nara Aline ini tidak sendirian melainkan sedang bersama kedua temannya, Dorceli Anselmo de Alencar berusia 31 tahun dan Ingrid Teixeira Pereira berusia 22 tahun. Ternyata bocah itu bernama Nara Aline ya teman-teman. Niatnya hanya menangkap dan membunuh si Nara Aline, namun kedua temannya juga ada di situ yang mungkin bisa melaporkan ke polisi tentang rencana penculikan dan pembunuhan ini. Akhirnya mereka bertiga dibawa sekali ke sebuah hutan bakau Sungai Ceará. Ternyata temannya juga dibawa juga ya teman-teman. Di hutan bakau itulah ketiga perempuan ini dihabisi. Mereka meminta belas kasih. Akhirnya salah satunya Dorceli Anselmo ditembak dari kepala dan meninggal seketika. Sedangkan Nara Aline dan Ingrid dimutilasi hidup-hidup secara perlahan seperti di video. Sangat sadis sekali ya teman-teman. Mereka tidak langsung dibunuh namun dipotong jari-jarinya dengan menggunakan sebilah parang yang kelihatan tumpul. Bisa dilihat di videonya guys teman-teman. Sangat sadis sekali. Dan kemudian terbongkarnya kasus kejahatan ini berawal dari video yang disebar melalui media sosial secara berantai hingga tangan pihak keluarga ketiga korban yang kemudian melaporkan kejadian ini kepada kepolisian setempat dan kemudian diinvestigasi. Baik, inilah foto ketiga yang memutilasi ya. Foto 3 dari 6 pelakunya ada 6 ya. Hasil investigasi tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan tertangkapnya 4 orang menjadi tersangka dalam pembunuhan tersebut. Para tersangka adalah seorang anak berusia 17 tahun dan tidak disebutkan namanya, sedangkan mereka yang berusia 18 tahun diidentifikasi sebagai Antonio Harnoarto dos Santos, Diego Alves dos Santos, dan Luis Alexander Alves da Silva. Dan kasus ini terus dikembangkan oleh kepolisian setempat dan akhirnya semua pelaku yang berjumlah 6 orang ditangkap dan diadili dengan masa hukuman penjara rata di atas 70 tahun penjara. Ternyata ketangkap semua ya teman-teman. Oke, tetap waspada, kejahatan bisa terjadi kapan saja dan tanpa diduga. Oke, terima kasih. Itulah tadi penjelasannya dari saya tentang kasus yang sedang viral di Brazil. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Oke.
Terima kasih. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.